Bab ke-65. Tak terasa hari-hari berlalu dengan cepat, dan akhir pekan pun tiba. Di hari Sabtu ini, Galena dan Dava sudah berjanji akan membawa Ano jalan-jalan dan menginap di rumah mereka. Kali ini, mereka bertiga sedang berada di dalam mobil, menikmati perjalanan menuju Bogor. Akhir pekan ini, mereka memutuskan untuk mengunjungi kebun raya Bogor. Selain mereka bertiga, keempat teman Dava juga ikut. Hanya saja mereka mengendarai motor masing-masing dan mengikuti di belakang mobil Dava. Clara juga ikut serta, dibonceng oleh Kafka. Tiba di parkiran kebun raya Bogor. Begitu mobil berhenti, Ano langsung berseru dengan suara nyaring. Tangannya menunjuk ke arah pepohonan tinggi. Wah! Jijau! Ohona inggeye sekali. Becal-becal. Mau tecana, mau lali-lali. Ujarnya dengan antusias. Ano mencoba turun sendiri, tapi Galena sigap menggandongnya keluar dari mobil. Pelan-pelan, sayang. Ano jangan lari sendiri ya, pegangan sama kakak dulu. Ucap Galena dengan lembut. Clara yang baru turun dari motor Kafka langsung mengulurkan tangannya ke pipi Ano, mencubitnya pelan. Duh, gemes banget sih ini bocah. Ano senang ya lihat pohon banyak. Katanya sambil tersenyum. Ano mengangguk heboh. Tangannya melambai ke segala arah. Nyanyak ohon. Nyanyak ngin. Nyanyak, nyanyak, hehehe. Ucapnya, lalu tertawa sendiri. Kafka tertawa kecil, melirik Dava yang tetap tenang seperti biasa. Ano excited banget. Siap-siap kejar-kejaran, Dav. Ujarnya. Asal jangan lari terlalu jauh aja. Balas Dava dengan nada datar, meski sudut bibirnya sedikit terangkat. Sementara itu, Raka dan Heru sudah ribut sendiri di belakang, bercanda sambil menirukan gaya Ano. Banyak pohon. Banyak angin. Banyak, ikehe. Ujar Raka sambil berlari-lari kecil. Wah, Ano calon komandan kita nih, semangatnya luar biasa. Tambah Heru bercanda dengan Ano sambil tertawa keras. Ano ikut tertawa meskipun tidak sepenuhnya mengerti mereka bercanda tentang apa. Tapi ia tahu kata komandan. Karena ia sering bermain komandan-komandanan bersama ayah Ferdi atau Dava. Tomadan! Tomadan Ano! Serunya bangga sambil mengangkat tangan kecilnya. Alvin menggelang pelan, tetap dengan ekspresi tenangnya. Udah, ayo beli tiket dulu. Ucapnya singkat. Galena mengusap kepala Ano, tersenyum lembut. Iya, ayo beli tiket dulu ya. Habis itu kita lihat rusa yang Ano mau. Katanya dengan sabar. Mata Ano berbinar, menggenggam tangan Galena erat-erat. Luka. Ano mau iat. Ayo cekalang. Cekalang. Ujarnya tak sabar. Dava mengangkat alis, menatap Ano yang semakin bersemangat. Sabar ya, kita jalan dulu. Katanya tenang. Dengan langkah penuh antusias, rombongan kecil itu pun berjalan menuju loket tiket, siap memulai petualangan di kebun. Begitu melewati pintu masuk, langkah kecil penuh semangat Ano langsung melesat ke depan. Ano, jangan lari-lari. Ujar Galena dengan napas sedikit terengah, mencoba mengejar bocah kecil itu yang berlarian ke sana kemari dengan penuh semangat. Melihat Galena kewalahan, Dava mendekat tanpa banyak bicara, lalu dengan sigap mengangkat Ano ke dalam gendongannya. Tulunin. Ano mau alen cendili. Kata Ano sambil menggeliat. Enggak, kamu terlalu usil. Ucap Dava datar. Galena menghela napas lega. Aduh, Ano kalau di luar jeti super aktif. Ujar Galena lelah. Biar aku gendong aja. Ucap Dava. Namun Ano semakin meronta saat mendengar akan digendong oleh abangnya ini. Mau tulun? Mau alen cendili? Kata Ano dengan suara memohon. Dava menghela nafas pasrah merasa kasihan kepada adik kecilnya ini. Boleh,
tapi jangan nakal dan jangan lari jauh. Harus selalu di dekat kita. Ucap Dava tegas. Oke, terima kasih Babang. Ujar Ano dengan antusias. Begitu kakinya menyentuh tanah, dia kembali bergerak, tetapi kali ini lebih terkendali, namun tetap saja membuat Galena khawatir karena Ano yang berlari kecil walaupun tidak jauh dari mereka. Ano! Pelan-pelan. Ujar Galena dengan cemas. Santai nah, kita bantu jagain Ano. Ucap Heru sambil tertawa. Iya, kalau dia kabur, kita angkut balik. Kata Raka ikut tergelak. Kini Ano yang sesekali berlarian kecil diapit oleh Heru dan Raka yang ikut mengawasi membuat Galena dan Dava merasa lega. Sementara itu, Clara dan Kafka berjalan santai di belakang, menikmati suasana hijau di sekitar mereka sambil bergandengan tangan. Tempat ini adem banget ya, ujar Clara sambil tersenyum. Kafka mengangguk kecil. Iya, lebih tenang, cocok buat liburan keluarga saat weekend, apalagi bawa anak kecil kayak Ano. Ucapnya dengan suara lembut. Di depan mereka, Alvin berjalan dengan tenang di samping Dava yang menggenggam tangan Galena lembut, walaupun terkadang Galena minta dilepaskan karena ingin mengejar Ano. Namun Dava tak melepaskannya dan hanya berkata awasi dari sini aja, biar Heru sama Raka ada kerjaan dan Galena menurut saja. Besok Senin pemilihan ketua dan wakil SIS baru, lo ada kandidat yang buat lo yakin dia bisa? Tanya Alvin memulai percakapan. Ya, masa jabatan Dava sebagai ketua SIS dan Alvin sebagai wakilnya akan segera berakhir. Kini mereka harus mulai fokus ke ujian, namun mereka tetap saja belum bisa fokus pada ujian, karena masih ada lomba musik yang harus mereka ikuti. Awalnya, lomba ini diadakan lebih awal, namun kabarnya ditunda hingga 2 bulan lagi. Sayangnya, waktu tersebut berdekatan dengan ujian kelulusan mereka. Meskipun mereka masih punya sedikit waktu setelah pulang dari Amerika, jadwalnya cukup mepet untuk belajar dengan maksimal. Namun, mereka tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, mereka sudah pintar, dan materi pelajaran pun sudah di luar kepala. Dava terdiam sebentar memikirkan pertanyaan Alvin sebelum ia menjawab. Dari 3 pasang calon, gue udah ada 1 pasangan yang buat gue yakin mereka bisa gantiin kita, tapi belum pasti mereka yang kepilih, karena suara dari warga sekolah. Ucap Dava sambil tetap berjalan lurus. Sebenarnya gue juga ada, mungkin pikiran kita sama. Ujar Alvin dengan nada berpikir. Dava melirik Alvin sekilas sebelum kembali menatap ke depan. Mungkin, tapi kita lihat aja nanti hasilnya. Alvin mengangguk pelan. Iya, yang penting, siapapun yang kepilih, semoga bisa dan Raka yang sesekali ikut berlarian. Mereka berjalan santai, dan begitu sampai di taman yang dipenuhi rusa, mata Ano langsung berbinar. Dengan langkah kecil penuh semangat, ia berlari menghampiri rusa-rusa yang berkeliaran, ditemani oleh Raka dan Heru yang selalu siap mengawasi. Wah, nyanyak Luke, ujar Ano dengan antusias, tangannya menunjuk ke segala arah. Jangan kejar, Ano. Pelan-pelan aja, nanti mereka takut. Ucap Raka sambil tertawa saat Ano malah berlari ke salah satu rusa di dekatnya. Iya, lihat, mereka malah kabur semua. Ujar Heru santai. Sementara itu, Galena akhirnya bisa menarik napas lega. Melihat Ano aman bersama Heru dan Raka, ia pun tersenyum dan berjalan mendekat ke arah mereka bersama Dava yang selalu menggenggam tangannya. Di sini tempatnya enak banget. Ujar Galena sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Sedangkan Dava mengelus kepala Galena sayang dan menatap Galena dengan lembut. Sementara itu, Alvin yang memang pacarnya jauh di London sana, ia hanya bisa menikmati suasana sekitar dengan santai, sesekali melirik ke arah teman-temannya. Dan tak jauh dari tempatnya, Clara begitu antusias berfoto dengan rusa, sementara Kafka dengan sabar memotretnya dari berbagai sudut. Bagus enggak, Kak? Tanya Clara setelah melihat hasil foto.
Kafka menatap layar ponsel sebelum mengangguk kecil. Bagus. Tapi kalau mau ambil yang lebih dekat, coba maju dikit. Ucapnya. Clara langsung bergerak mendekat. Oke. Satu kali lagi ya. Ujarnya dengan semangat. Namun, di saat yang bersamaan, Ano yang masih berlarian dengan riang tiba-tiba tak sengaja menabrak seseorang dan bruk. Suara tubuh kecilnya jatuh ke tanah membuat semua orang refleks menoleh. Ano! Teriak Galena panik, langsung berlari menghampiri bocah itu. Raka dan Heru, yang memang berada dekat dengan Ano, langsung refleks membantunya berdiri. Bocah kecil itu tampak terkejut, matanya mengerjap bingung. Tanpa pikir panjang, dan tanpa sempat melihat siapa yang sebenarnya ditabrak bocah kecil itu, mereka membawa Ano sedikit mundur ke samping Galena dan Dava yang kebetulan sudah berada di belakang mereka. Tuh kan, abang bilang jangan lari-lari. Ujar Heru sambil menepuk debu di pakaian Ano. Iya, untung gak ada yang luka. Tambah Raka, ikut membersihkan baju bocah itu. Ano masih diam. Matanya sesekali melirik ke arah orang yang ditabraknya. Seorang perempuan yang masih berdiri di tempat yang sama, namun bukan dengan ekspresi marah atau terganggu. Tatapannya justru kosong, tertuju pada seseorang di depannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Maaf ya, Mbak. Ujar Galena tulus menatap perempuan itu merasa bersalah, sedangkan Dava terlihat sedikit mengernyitkan dahinya sebelum kembali mendatarkan wajahnya. Namun, perempuan itu tidak menjawab. Seolah tidak mendengar. Ia tetap diam, pandangannya masih terkunci pada seseorang di samping Galena. Dan kemudian, Grab, aku kangen. Lirih suara perempuan itu, hampir seperti bisikan. Deg,